Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, salat sebentar lagi kita akan mulai. Mohon segera bergegas. Sebentar lagi Ustadz akan memulai salatnya. Silakan kepada seluruh panitia juga harap menuju ke lapangan. Baik, kepada para ya langsung masuk ke dalam shop ya, para anaknya biar Ya, kepada seluruh jemaah silakan semua berdiri. Sekali lagi merapikan lagi shopnya. Ya, sebentar lagi kita akan mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaat salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin. Dengan limpahan dan cucuran rahmatnya kita dapat berkumpul melaksanakan bagian daripada rangkaian ibadah yang Allah syariatkan untuk kita, salat Idul Adha bersama berjemaah. Salawat beserta salam senantiasa tercurah ke hariban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir dan kaum muslimin mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari yang tiada berguna pada saat itu ibadallah harta benda, kekuasaan, jabatan, kekayaan, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang selamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian berikutnya hendaklah senantiasa kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana takwa adalah merupakan jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana takwa adalah merupakan tujuan darinya segala macam bentuk ibadah dilaksanakan. Apapun bentuk ibadah, ujungnya adalah takwa. Ketika puasa Ramadan, Allah mengatakan la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Demikian juga dalam pelaksanaan salat Idul Adha, pelaksanaan hari raya Idul Adha, tatkala kita menyembelih sembelihan, semuanya adalah sarana untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini di negeri kita, di tanah air, di Nusantara, kaum muslimin melaksanakan salat Idul Adha. Kemudian setelah itu adalah menyembelih sembelihan yang merupakan simbol tauhid. Hari raya kita disebut dengan Idul Adha. Jemaah sekalian, makna Idul Adha adalah hari raya penyembelihan. Karena yang merupakan syiar dalam hari ini bagi orang-orang di luar kota Makkah yang tidak melaksanakan ibadah haji adalah berkurban ibadallah, yang bahasa Arabnya adalah udhiyah, jamaahnya adahi. Dan tentunya ibadallah, Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk menyembelih dalam rangka mengikuti syariat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan jauh sebelumnya dalam rangka mengikuti bapa tauhid Ibrahim al-Khalil. Manakala kita mengalirkan darah, kita teringat pengorbanan Nabiullah Ibrahim al-Khalil yang begitu cepat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa'ala membuat dalam Al-Quran, mengabadikan kisah Ibrahim yang berkorban apapun untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala Ibrahim bermimpi dan dia sampaikan kepada putranya Ismail, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Hai bunayya, wahai anakku, wahai putraku, sesungguhnya aku bermimpi aku menyembelihmu. Dan mimpi para nabi adalah wahyu ibadallah. Mimpi para nabi adalah merupakan wahyu dari Allah. Anni azbahuk, dalam mimpiku aku melihat aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka lihatlah bagaimanakah pendapatmu. Ibadallah, Ibrahim mengajak putranya berdiskusi tentang perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian kepada sang putra. Perintah yang luar biasa ibadallah. 80 tahun lebih Nabi Ibrahim baru memiliki seorang anak. Manakala Ibrahim begitu gembira, begitu suka citanya dengan sang anak, maka Allah Jalla wa'ala perintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya. Karena itulah Allah Jalla wa'ala mengatakan ini adalah merupakan bala'un azim, ujian yang maha besar. Allahu akbar. Seketika lihatlah bagaimana jawaban sang anak ibadallah. Jawaban Ismail yang telah diajarkan nilai-nilai tauhid, bahwasanya hidup kita, mati kita, salat kita, sembelihan kita semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika berkata Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar. Ayah, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan dapati saya insyaallah dari golongan orang-orang yang bersabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Anak beranak luar biasa menjalankan perintah Allah, luar biasa, masing-masing berkorban untuk Allah. Ibrahim mengorbankan putranya, Ismail mengorbankan jiwanya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ujian ibadallah. Dan segala macam ujian kan berakhir bukan untuk menzalimi kita ibadallah, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan salat, zakat, puasa, haji, berkurban, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berangkatlah anak
telah beranak. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, manakala kedua-duanya telah berserah diri kepada Allah, dan ketika itu Ibrahim telah meletakkan putranya di atas tanah, berbaringlah Ismail. Ibadallah, siap-siap Nabiullah Khalilur Rahman Ibrahim akan mengalirkan darah sang putra, manakala pisau telah didekatkan ke leher. Manakala Ibrahim alaihissalam telah pasrah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, datanglah jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan kan ada kemudahan. Allah Jalla wa Ala menyeru Ibrahim, wa nadainahu an ya Ibrahim. Allah menyeru Ibrahim, an saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan perintah Tuhanmu dalam mimpi yang kau lihat. Allahu Akbar. Apa kata Allah? Wa fadainahu bidzibhin azim, kami tebuslah nyawa Ismail bidzibhin azim, dengan sembelihan yang besar. Allah gantikan Ismail dengan kibash, dengan kambing. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ibrahim alaihissalam menggantikan Ismail sang anak yang dia cintai dengan sembelihan kambing yang menjadi syariat bagi orang-orang mukmin sebagai simbol tauhid, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadallah, berkaca dengan kisah Ibrahim, mari kita bersama-sama melihat kepada diri kita, bagaimanakah perintah-perintah Allah kita sambut, bagaimanakah menghadapi perintah-perintah Allah. Ibadallah, kita diperintahkan untuk salat, zakat, haji, puasa, diperintahkan untuk berjilbab, berhijab, diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, diperintahkan untuk menyambung silaturahmi, dan segudang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana engkau dengan perintah Allah Subhanahu wa taala? Bila mana kau yakin bahwasanya segala perintah yang kau lakukan karena Allah akan berbuah kebaikan, maka pastilah akan datang kebaikan untukmu juga. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala perintahkan Ibrahim menyembelih putranya, kemudian Allah gantikan putranya dengan sembelihan yang agung. Ibadallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, seorang mukmin setiap hari memproklamirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, qul inna salati, katakan Muhammad, sungguh salatku, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin la syarikalah, semuanya untuk Allah Rabbil alamin, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari ini ibadallah, sembelihan kalian ikuti Ibrahim alaihissalam yang memiliki kelapangan. Jangan bakhil. Bila mana engkau bakhil untuk dirimu sendiri. Wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu ala nafsih. Allah tak butuh dengan harta kita, Allah tak butuh darah yang kita tumpahkan, Allah tak butuh daging yang kita makan. Yang Allah butuhkan adalah takwa daripada kita semua. Karena itulah Allah Jalla wa Ala mengatakan, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Allah akan sampai kepada Allah darah yang kita alirkan, daging yang kelak akan kita makan. Yang sampai kepada Allah adalah takwa kita. Ibadallah, karena itulah Nabi, kemudian para sahabat, para tabi'in, dari zaman ke zaman mereka menyelenggarakan penyembelihan kurban dalam rangka mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, yang paling utama dalam berkorban, engkau menyembelih sendiri korban yang kau korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama, kau sembelih sendiri. Bila mana engkau tak mampu menyembelihnya sendiri, maka setelahnya lebih utama kedua adalah engkau melihat orang yang kau wakilkan menyembelihnya. Yang ketiga, ini tingkatan yang paling terendah, engkau tak menghadirinya. Subhanallah, bila mana tak ada alasan, jangan tidak kau hadiri penyembelihan. Subhanallah, jangan kau transfer uang setelah itu kau tinggalkan, tidak kau hadiri, agar tampak syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Bila mana memang kau tak sanggup, ada halangan, ada uzur, tak mampu menghadirinya, insyaallah ma'dzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian ibadallah, Allah perintahkan kita untuk berkorban dengan apa yang terbaik, dengan hati yang lapang. Karena itulah Nabi yang mulia SAW melarang jenis tipe hewan-hewan yang tak bersah, yang tidak sah ketika dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah SAW melarang jenis-jenis hewan tertentu. Di antaranya adalah hewan yang matanya buta sebelah, kabur tak mampu memandang. Ini hewan tak sah digunakan untuk berkorban. Di antaranya adalah hewan yang kakinya pincang, al-arja'ul bayyinu arjuha, pincangnya bersangatan. Ini tak sah korban dengannya, ibadah Allah. Kemudian al-maridul ladzi tabayyana maraduha, hewan yang sakit. Hewan yang sakit, sakitnya parah, sakitnya jelas, tak sah dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ibadah Allah adalah hewan yang kurus kering, yang tak ada lagi padanya daging, tinggal tulang belulang, ibadah Allah. Ini hewan yang tak sah digunakan berkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian ibadah Allah, adapun hewan-hewan yang memiliki cacat sedikit, tanduknya patah sedikit, telinganya koyak sedikit, ini hewan sah tapi makruh. Bila mana engkau ingin menjadi orang yang terbaik, pilihlah hewan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Allah, kemudian hewan-hewan yang kita diperintahkan untuk menyembelihnya, dimulai daripada unta, ibadah Allah, unta yang berumur 5 tahun, kemudian sapi yang berumur 2 tahun masuk tahun ketiga, kemudian kambing Jawa yang berusia setahun minimal masuk tahun kedua, yang ketiga adalah domba yang berusia 6 bulan masuk bulan ke-7. Inilah batasan minimal hewan untuk dikurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian daripada itu kita diperintahkan untuk selesai solat ini segera menyegerakan sembelih. Setelah itu menyegerakan untuk memasaknya. Dan Nabi yang mulia SAW tidaklah makan kecuali daripada apa yang disembelih, ibadah Allah. Maka selepas ini bergegaslah kita menyembelih hewan-hewan kurban kita. Allahu Akbar. Kemudian tajamkan pisau setajam-tajamnya, adalah bagian daripada perintah Nabi yang mulia SAW. Innallaha katabal ihsana fi kulli syai'. Allah mewajibkan kita berbuat kebaikan dalam segala sesuatu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yuhid ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu, hendaklah seseorang mempertajamkan pisaunya agar meringankan sembelihannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagian kita makan, sebagian kita sedekahkan untuk fakir miskin, sebagian kita hadiahkan kepada orang-orang terdekat. Inilah ibadah Allah, inilah ajaran Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. 1 ekor kambing untuk 1 orang, dan dia boleh meniatkan ketika menyembelih, pahalanya disampaikan Allah untuk dirinya dan untuk keluarganya, baik yang hidup maupun yang telah mati. 1 ekor sapi dibolehkan untuk 7 orang. Bila mana sapi seorang berkorban dengan seekor sapi, itu lebih baik baginya. Bila mana tak mampu, maka dibolehkan 7 orang berserikat dalam 1 ekor sapi. Demikian pula unta, berserikat 7 orang padanya. Sebaik-baik kurban adalah unta, ibadah Allah. Bila mana seorang mampu menyembelih seekor unta, itu yang terbaik baginya. Yang kedua di bawahnya adalah sapi. Bila mana dia mampu menyembelih seekor sapi, itu yang terbaik baginya. Yang ketiga adalah kambing. Subhanallah. Yang berikutnya adalah berserikat pada 1 ekor unta, 7 orang sampai 10 orang. Berikutnya adalah berserikat pada seekor sapi. Ibadah Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kurban-kurban kita. Semoga Allah Jalla wa ala senantiasa melimpahkan kepada kita cucuran rahmat-Nya. Ibadah Allah, sallu ala nabiyikum fa innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu anil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati ashabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jazakallah khairan buat Ustadz yang telah menyampaikan tausiahnya.
datang ke tempat yang lebih aman, kemudian ditutup untuk menghindari pasien. Para jemaah semua, barakallahu fikum.